Hubner kecewa, meski jadi starter jalani debutnya bersama Fortuna Sittard. Kim Pan-gon emosi, posisinya digantikan Shin Tae-yong. Media Vietnam mengungkapkan sosok orang yang sengaja jejer botol di sepanjang bench. Kim Pan-gon emosi, posisinya digantikan Shin Tae-yong. Kim Pan-gon marah karena pemecatan dirinya sebagai pelatih Ulsan HD dan bakal digantikan Shin Tae-yong diketahuinya lebih dulu dari media, bukan surat resmi dari manajemen. Kim Pan-gon menilai langkah manajemen Ulsan tidak beretika dan menyalahi aturan administrasi. Kim Pan-gon mengalami performa buruk bersama Ulsan HD pada pertengahan musim ini. Dalam 10 pertandingan terakhir, Ulsan gagal menang, 7 pertandingan di antaranya termasuk di Piala Dunia Antar Klub 2025 berujung kekalahan. Rapor buruk itu membuat Ulsan HD kini menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Korea K-League 1. Tidak ingin terus terpuruk, manajemen Ulsan HD membuat evaluasi dengan mendepak mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, dan kabarnya akan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pengganti. Kabar ini membuat Kim Pan-gon kesal karena dia mengetahui informasi pemecatan dirinya lebih dulu dari media, bukan dari surat resmi. Saya baru menerima pemberitahuan pemecatan saya dari klub setelah artikel tentang pemecatan saya dimuat di media kemarin, ujar Kim Pan-gon. Ada masalah, tidak hanya dalam hal etika tapi juga secara administratif, ujarnya. Karena alasan tersebut, Kim berniat untuk tetap mendampingi tim dari bangku cadangan saat Ulsan menghadapi Suwon FC. Di sisi lain, media Korea Selatan menempatkan Shin Tae-yong sebagai kandidat pelatih terdepan pengganti Kim Pan-gon di Ulsan HD. Pan-gon dan Ulsan HD telah sepakat mengakhiri kontrak. Mantan pelatih timnas Malaysia itu bakal menangani Ulsan untuk kali terakhir dalam laga melawan Suwon FC pada tanggal 2 Agustus tahun 2025. Setelah itu Pan-gon bakal menyudahi tugas. Shin Tae-yong sudah disebut-sebut sebagai calon pengganti, namun hingga saat ini belum ada tanda tangan kontrak. Dilansir dari Chosun, pihak klub memastikan bakal segera mengumumkan pengganti Pan-gon yang juga akan menjadi pelatih ke-13 dalam sejarah Ulsan HD. Chosun menyatakan Shin Tae-yong menjadi kandidat utama yang bakal mengisi kursi pelatih di ke-11 berjuluk Harimau itu. Ulsan HD mengalami penurunan performa dalam kurun 2 bulan belakangan. Tidak ada kemenangan dari 10 laga terakhir, baik di Liga Domestik, Piala Domestik, dan Piala Dunia Antar Klub. Situasi tersebut memancing gundah supporter yang kemudian melancarkan boikot dan protes terhadap Kim Pan-gon. Prestasi Kim Pan-gon di Ulsan tidak buruk-buruk amat. Musim lalu Pan-gon datang dan membawa Ulsan juara K-League 1. Prestasi itu meneruskan kegemilangan Ulsan ketika masih dilatih Hong Myung-bo pada 2022 dan 2023. Sementara bila Shin benar-benar menjadi pelatih Ulsan maka ini merupakan kali pertama dalam 13 tahun ia menangani klub Korea Selatan. Shin pernah menangani Songnam Ilhwa Chunma pada 2008 hingga 2012. Setelah itu mantan pelatih timnas Indonesia itu lebih sering berkutat di level tim nasional Korea Selatan di berbagai kelompok umur. Media Vietnam mengungkapkan sosok orang yang sengaja jejer botol di sepanjang bench. Salah satu media Vietnam mengungkap sosok ofisial timnas Vietnam U23 yang sengaja menjejerkan botol air minum di sepanjang bench, agar pemain timnas Indonesia U23 Robby Darwish terganggu saat melakukan lemparan ke dalam waktu final Piala AFF U23 2025. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Vietnam pada laga final Piala AFF U23 2025. Ada satu momen menjadi sorotan dalam laga ini yaitu saat gelandang timnas Indonesia U23 Robby Darwish melancarkan protes kepada pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang sengaja menghalanginya ketika melakukan lemparan ke dalam. Akibat ulahnya itu Kim Sang-sik diganjar kartu kuning oleh wasit. Kim Sang-sik pun langsung memohon maaf kepada wasit. Namun, insiden gangguan terhadap lemparan ke dalam Robby Darwish belum berakhir sampai di situ, ketika wasit menegur Kim Sang-sik tiba-tiba seorang ofisial Vietnam terlihat sengaja membariskan botol air minum di sepanjang pinggir lapangan di depan bench Vietnam yang membuat Robby Darwish tidak bisa melakukan lemparan ke dalam jarak jauh.
Sosok misterius tersebut diungkap media Vietnam Soha. Identitas karakter misterius ofisial Vietnam U23 yang mengatur botol air dan menyebabkan lawan mendapatkan kartu merah, tulis Soha. Sosok yang membuat para penggemar penasaran bukanlah anggota tim pelatih timnas Vietnam U23, melainkan Dr. Nguyen Truong An, lahir tahun 1995, yang bertanggung jawab atas menjaga kesehatan dan fisik tim Vietnam di turnamen ini. Beliau adalah pakar kedokteran olahraga dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan atlet, klub, dan tim di berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, bola basket, dan bela diri, tulis Soha. Hubner kecewa, meski jadi starter jalani debutnya bersama Fortuna Sittard. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menjalani debut bersama Fortuna Sittard. Dia menjadi starter saat timnya kalah dari Bayer Leverkusen asuhan Erik ten Hag. Hubner langsung debut kurang dari 1 pekan usai gabung ke Fortuna Sittard. Dia dimainkan pelatih Denny Busch saat Fortuna menjamu wakil Jerman, Bayer Leverkusen, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025 dini hari WIB. Seragam nomor punggung 47 dikenakan Hubner pada pertandingan Fortuna Sittard vs Bayer Leverkusen. Ex-pemain Wolverhampton Wanderers itu dipasang sebagai bek tengah dalam formasi 4-3-3. Leverkusen membuka keunggulan di menit ke-32. Bek anyar Daewoo Self yang dibeli dari Liverpool, Jarell Quansah, mencatatkan nama di papan skor. Quansah memenangi duel udara melewati jangkauan Justin Hubner saat menyambut bola sepak pojok. Bayer Leverkusen memimpin 1-0. Leverkusen menggandakan keunggulan di menit ke-41. Amin Atli mencetak gol tap-in dan membawa timnya unggul 2-0 hingga turun minum. Hubner masih tetap bermain selepas halftime. Dia baru ditarik keluar dan digantikan Luka Tunjik pada menit ke-63. Kehadiran Tunjik membuahkan hasil positif. Gelandang asal Kroasia itu mencetak gol dari bola tembakan jarak jauh pada menit ke-70. Skor berubah 2-1. Fortuna Sittard gagal menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Skor 2-1 untuk Bayer Leverkusen jadi hasil akhir pertandingan. Gagal juara di Piala AFF, Kadek Arel optimis bisa tumbangkan Korea Selatan di Piala Asia. Kapten Timnas Indonesia U23 Kadek Arel percaya diri bisa menumpas Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September tahun 2025. Kegagalan menjuarai Piala AFF U23 2025, kata Kadek, tak bisa menjadi ukuran. Meski diakui ada banyak kekurangan, masih ada waktu untuk bersiap melawan Korea. Kami tidak ingin pesimis, kami harus optimis, kami akan mempersiapkan tim terbaik kami untuk menjadi juara grup, ujarnya. Dalam pandangan pemain Bali United ini, salah satu kelemahan Garuda Muda, kesulitan menembus sepertiga akhir pertahanan lawan. Kami masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Kami masih kesulitan untuk mencapai sepertiga akhir. Itulah evaluasi utama bagi kami, kata Kadek menjelaskan.